apakah sebenarnya orang-orang dengan imposter ini dia itu merupakan orang yang berkompeten atau tidak berkompeten, dokter? Bahwa imposter syndrome ini sering dijumpai pada orang-orang yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk pekerjaan yang diberikan kepada dirinya. Jadi menilik pertanyaan yang Bang Udin sampaikan tadi, sebenarnya yang lebih sering mengenai imposter syndrome ini adalah orang-orang sebenarnya memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Hanya saja mungkin karena suatu dan lain hal, imposter syndrome ini mengenai diri mereka, Bang Udin. Apakah imposter syndrome ini, dia misalnya ini mempunyai imposter syndrome, dia harus konseling ke dokter atau setelah ada seperti yang dokter bilang tadi, ada kecemasan, depresi, baru dia ke dokter spesialis atau bagaimana? Ya, yang paling baik memang tahap awal kalau sudah dijumpai tanda-tandanya ada imposter syndrome pada diri orang tersebut, sebaiknya penanganannya adalah konseling. Namun bila diperlukan secara lebih jauh mungkin dibutuhkan psikoterapi secara khusus. Misalnya cognitive behavior therapy itu berdasarkan literatur memang sangat bermanfaat untuk diberikan kepada orang dengan imposter syndrome ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Bersama kita hari ini kedatangan Dr. Mustafa M. Amin, Magister Kedokteran, Magister Sains, Spesialis Kedokteran Jiwa. Di acara tentu tidak asing lagi bagi Anda adalah di acara Seksi Ansietas PP PDSKJI. Bagaimana dokter? Kabarnya hari ini? Kabar baik Bang Udin. Bang Udin apa kabar? Alhamdulillah sehat dokter. Semangat ya dok ya. Iya. Untuk hari ini kita ya. Iya dokter, hari ini kita tentunya akan membicarakan hal yang menarik tentang imposter syndrome. Apakah merupakan suatu gangguan jiwa dokter? Iya. Karena kan kalau kita lihat kan imposter syndrome ini kan dokter yang saya baca bahwa sebenarnya dia orang ini punya kemampuan, tapi sepertinya seakan-akan dia tidak pede sehingga dia ketakutan akan ketahuan bahwa dia ini sebenarnya bisa atau enggak ya gitu. Dan yang ingin saya tanyakan dokter, apakah sebenarnya orang-orang dengan imposter ini dia itu merupakan orang yang berkompeten atau tidak berkompeten dokter? Iya, jadi seperti tadi Bang Udin sampaikan bahwa imposter syndrome ini sering dijumpai pada orang-orang yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk pekerjaan yang diberikan kepada dirinya. Jadi menilik pertanyaan yang Bang Udin sampaikan tadi, sebenarnya yang lebih sering mengenai imposter syndrome ini adalah orang-orang sebenarnya memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Hanya saja mungkin karena suatu dan lain hal, imposter syndrome ini mengenai diri mereka, Bang Udin. Oh, berarti dia memang sebenarnya orang yang berkompeten ya dokter. Betul Cuma sekali. memang dia mungkin ada kurang percayaan diri Ya. sehingga jadi merasa nggak mampu. Padahal dia mampu sebenarnya. Betul, Ya tuh. Dan sebenarnya misalnya orang ini mempunyai kemampuan, sebenarnya dia mempunyai kemampuan, tetapi dia dengan adanya imposter syndrome ini, apakah dia menjadi gampang ini menjadi gangguan kesehatan mental gitu, memiliki gangguan kesehatan mental? Iya. Jadi orang dengan imposter syndrome ini pertama tentunya dipengaruhi kepribadian yang ada sebelumnya pada diri orang tersebut ya. Diperkirakan orang-orang dengan kepribadian anarkistik yang selalu ingin bersikap perfeksionis, kemudian adanya mungkin komorbiditas dengan gangguan mental tertentu seperti ansietas, depresi, itu semua bisa mempengaruhi untuk munculnya imposter syndrome ini, Bang Udin. Jadi malah orang yang imposter ini bisa mengalami gangguan mental ya dokter, seperti yang kayak dokter bilang tadi, dia ada ansietasnya atau dia ada kecemasannya ya dokter ya, kemudian ada depresinya tadi, Iya, komorbidnya ya. Apakah imposter syndrome ini, dia misalnya ini mempunyai imposter syndrome, dia harus konseling ke dokter atau setelah ada seperti yang dokter bilang tadi, ada kecemasan, depresi, baru dia
ke dokter spesialis atau bagaimana? Ya, yang paling baik memang tahap awal kalau sudah dijumpai tanda-tandanya ada imposter syndrome pada diri orang tersebut, sebaiknya penanganannya adalah konseling. Namun bila diperlukan secara lebih jauh mungkin dibutuhkan psikoterapi secara khusus. Misalnya cognitive behavior therapy itu berdasarkan literatur memang sangat bermanfaat untuk diberikan kepada orang dengan imposter syndrome ini ya. Berarti dia kognitif terapi ya dokter ya, Iya. yang memang harus kita berikan supaya ada mengubah mungkin ya dokter cara berpikir seseorang tersebut itu ya, Betul, dokter. betul. Dan sebenarnya kalau misalnya apakah ada nih dokter perbedaan ini antara wanita sama pria ya, apabila dia mengalami imposter syndrome ini, apa ada nggak perbedaannya dokter? Kalau untuk perbedaannya secara khusus ya, walaupun memang pertama sekali imposter syndrome ini dijumpai pada kasus-kasus wanita, tapi sampai saat sekarang ini saya pikir belum ada yang jelas menyampaikan berapa prevalensi dari imposter syndrome ini. Karena untuk penegakan diagnosisnya sendiri di dalam kriteria diagnosis gangguan jiwa pun sebenarnya masih belum ada, Bang Udin, seperti itu. Oh, belum ada ya dokter berarti untuk imposter syndrome itu sendiri. Betul, betul. Tapi mungkin kalau dia sudah mengalami efek dari imposter syndrome ini seperti kecemasan dan depresi, mungkin dia baru mungkin bisa kita diagnosis ya dokter ya. Iya, betul. Dan kan misalnya ini orang dengan imposter syndrome ini dokter, misalnya dia selalu merasa nggak percaya diri dengan kompetensi dia, padahal Iya. dia mampu. Mungkin nggak sih orang imposter syndrome ini bisa sembuh sendiri dokter? Jadi kalau mengenai sembuh sendirinya itu tentu tergantung dari masing-masing mekanisme coping yang dimiliki oleh individu per individu ya, Bang Udin. Ada mungkin yang dengan mekanisme coping yang dimiliki tersebut itu dia lebih bisa beradaptasi dengan kondisi dan kemudian lambat laun bisa mengatasi stresor yang dihadapinya sehingga sindrom imposter ini bisa ditangani oleh dirinya tanpa bantuan orang lain. Oh, berarti dengan mekanisme copingnya Betul. harus tahu sendiri. Mungkin teman-teman yang di rumah ada yang nggak tahu ini dokter tentang Iya, mekanisme coping. Bisa dijelaskan sedikit dokter tentang mekanisme coping dokter? Ya, jadi mekanisme coping itu adalah suatu mekanisme yang dimiliki oleh tiap-tiap individu di mana orang tersebut memperolehnya pertama tentu dari bagaimana orang tuanya mengasuh dirinya, kemudian bagaimana dia menjalani pendidikannya di masa-masa awal kehidupan, jadi di waktu SD bagaimana gurunya mendidiknya ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara dia menghadapi suatu stresor sosial berdasarkan dua hal yang tadi kita sebutkan, didikan orang tua atau asuhan orang tua tersebut, atau yang tadi didikan dari seorang guru, sehingga itulah yang membuat dia bagaimana nantinya dengan mekanisme coping ini bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi sehari-hari atau beradaptasi terkait dengan hal tersebut. Oh, berarti mekanisme coping ini sebenarnya dari lingkungannya sendiri membentuk dirinya ya. Betul. Oke, berarti dia harus memahami nih mungkin bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungannya sehingga dia mungkin lebih mudah untuk melihat imposter, untuk menghilangkan imposter dari dirinya sendiri ya, Betul, dokter, ya. Bang Udin. Dan sebenarnya ada beberapa yang saya baca sebenarnya nggak semua orang yang memiliki imposter syndrome ini tidak menjadi hal yang negatif. Ada juga hal yang positif. Apakah itu benar atau bagaimana, dok? Iya, jadi orang dengan imposter syndrome ini kan pertama dia khawatir akan kesuksesan gitu ya. Iya, benar. Kemudian kalau menyiapkan suatu pekerjaan itu berlebihan, menyiapkannya over preparation, dia bilang seperti itu. Kemudian cenderung perfeksionis ya. Nah, kemudian hal tersebut memang
jadinya akan memengaruhi ya terkait apa yang tadi Bang Udin sampaikan tersebut ya. Berarti dia ada pengaruhnya, mungkin hal yang positifnya dia mungkin lebih bekerja lebih giat ya dokter ya. Iya. Sehingga dia untuk menutupinya atau meragukan dirinya itu terhilangkan gitu ya dokter. Iya betul. Oke dokter. Kemudian saya juga ada membaca ini dokter tentang bahwa imposter syndrome ini lebih sering pada orang yang generasi milenial atau generasi Z, lebih mudah ini terkena imposter syndrome ini daripada generasi yang lebih tua. Apakah itu benar dokter? Yang pasti memang orang dengan imposter syndrome ini kan dia sudah harus bekerja ya. Iya. Jadi kalau kita menghitung umur, maka yang sudah bekerja itu generasi milenial ya, mungkin sekitar 25 sampai 40 tahun yang mungkin ada tekanan-tekanan dalam pekerjaannya yang menuntut dia untuk menyiapkan segala sesuatunya itu secara lebih, atau belum selesai satu pekerjaan sudah diberikan pekerjaan lain seperti itu ya. Kemudian hubungan dengan atasan, bawahan, atau teman sekerja kurang begitu baik. Jadi berdasarkan apa yang Bang Udin tanya, saya sih cenderung berpikir lebih ke generasi milenial yang mengalami imposter syndrome ini ya, karena umur-umur 25 sampai 40 itu saat sekarang ini itulah yang menjalani pekerjaan ya. Khususnya memang orang dengan imposter syndrome ini katanya lebih sering pada yang bekerja di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan memang. Yang pendidikan malah Iya, masuk ya dokter ya. betul. Yang terkena imposter sendiri. Menarik sih dokter, yang kayak tadi dokter bilang malah di bidang kesehatan dan pendidikan. Mereka itu kan pasti memiliki intelijensia yang lumayan tinggi ya dokter ya kan. Mengapa sih mereka itu malah lebih mudah terkena imposter syndrome ini sendiri? Karena tuntutan pekerjaan ya Bang. Jadi kan kalau kita ini di bidang kesehatan tentunya dituntut segala sesuatunya serba baik, serba sempurna, memberikan terapi yang sesuai dengan harapan pasien, harapan teman sejawat kita, luaran si pasien itu menjadi lebih baik, sehingga itu tentunya secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan tekanan pada diri kita di bidang kesehatan ini, sehingga orang yang kurang begitu baik adaptasinya atau cara dia mengatasi stresornya bisa memang memunculkan imposter syndrome pada dirinya. Berarti memang karena banyak tekanan ya dokter. Apalagi kayak tadi dokter bilang bahwa sebenarnya kebanyakan orang yang imposter ini malah dia mempunyai ciri kepribadian anarkistik yang kita tahu malah seperti orang yang perfeksionis. Iya. Dan teliti ya dokter. Iya. Mungkin ini yang terakhir ini dokter, apakah yang orang imposter syndrome ini sebenarnya dia itu malah memiliki harga diri yang rendah gitu, atau orang insecure. Sedangkan tadi dokter bilang tadi kan malah seharusnya dia kan berhadapan, kalau orang kesehatan dan pendidikan lebih berhadapan dengan orang yang banyak kan gitu dokter. Ya, jadi dia seperti yang Bang Udin bilang tidak yakin ya dengan kemampuan dirinya. Padahal orang lain melihat bahwa ternyata ini orang gitu ya, dengan apa yang dimilikinya dan melihat hasil apa yang selama ini sudah dikerjakannya, ternyata dia mampu, tapi malah dia sendiri yang meragukan kemampuan dari dirinya tersebut, Bang Udin. Iya. Berarti karena dia merasa nggak mampu ya, dokter nggak percaya dirinya itu jadinya kurang. Mungkin ada pesan-pesan dokter untuk yang di rumah tentang bagaimana sih kita itu menyikapi diri kita apabila ada imposter syndrome dokter? Ya, jadi bila ada keluarga atau diri kita sendiri atau teman kita yang kita rasakan memang memiliki gejala seperti takut akan kesuksesan, perfeksionis ya, menyiapkan segala sesuatu pekerjaan secara berlebihan seperti itu ya. Mungkin itu kita mesti lihat betul-betul, evaluasi secara mendalam. Jangan memang
teman, diri kita atau keluarga kita tersebut sudah mengalami suatu imposter syndrome. Tidak ada salahnya kita datang ke suatu profesional kesehatan, khususnya profesional kesehatan jiwa, psikolog atau psikiater, untuk meminta pertolongan lebih lanjut untuk mengatasi keluhan-keluhan yang kita alami. Terima kasih dokter atas masukan dan ilmunya dokter. Dan mungkin ada teman-teman yang di rumah dokter, ada yang ingin menjumpai dokter itu di mana dokter? Ya, saya biasanya di Klinik Utama Bina Atma setiap hari Senin sampai dengan Rabu sore, dan Rumah Sakit Siloam Dirgasurya Medan setiap hari Jumat sore dan Sabtu pagi, Bang Udin. Baik dokter. Terima kasih dokter atas kedatangannya. Akhir kata saya ucapkan tiada kesehatan tanpa kesehatan. Salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.